Saudara-saudari, para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Senang sekali boleh kembali diberi kesempatan untuk berbagi inspirasi Sabda Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur untuk rahmat hidup yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing saat ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu baru kami alami dan rasakan. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai, membimbing, memberkati kami, agar kami boleh menimba inspirasi dan merenungkannya serta melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Bacaan inspirasi sabda Tuhan hari ini bagi saya mengajak kita untuk boleh meneladan pola hidup Yesus. Yesus tentu memberikan kepada kita gambaran bagaimana menjalani hari-hari hidup kita. Dan sebagai pengikut Yesus, kita yang mengikuti Dia tentunya boleh menimba inspirasi dan belajar dari Yesus sendiri. Ia menjalankan pola hidup yang sungguh teratur dan memberikan kepada kita tidak hanya berkhotbah atau juga menyampaikan sesuatu, tetapi Ia sendiri menghidupi itu. Kisah bacaan-bacaan yang kita dengarkan dari hari sebelum-sebelumnya juga sampai pada hari ini membantu kita untuk melihat bagaimana Yesus hidup atau menjalankan hari-hari hidupnya. Ia tentu melayani dan menyembuhkan mertua Simon karena sakit demam. Dan sesudah itu ia juga menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dan sesudah berkarya, Yesus sendiri melihat dan memberi waktunya
Esok hari ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan lihatlah, itulah yang boleh kita lihat pola hidup Yesus. Pola ini juga menjadi inspirasi bagi setiap kita. Tentu dinamika hidup setiap pribadi kita, ada yang sungguh teratur dan ada yang masih dalam proses perjuangan. Hal yang sederhana yang boleh kita lakukan adalah boleh menimba kekuatan, inspirasi dari pola atau cara hidup Yesus sendiri. Ia berkarya, apapun tindakan yang ia lakukan, namun ia tetap menimba kekuatan dari Allah Bapanya sendiri. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita berkarya, maka kita terus bekerja, melayani, sampai kita sendiri kehilangan atau bahkan lupa untuk berdoa. Bisa jadi saya sebagai imam kadang-kadang juga lupa karena sibuk melayani dan tidak lagi menciptakan waktu untuk berdoa. Kita mohon agar kiranya hari ini sangat sederhana, namun boleh kita lihat pola hidup Yesus untuk menjadi pewarta kita sendiri yang pertama-tama menghidupi. Dan bagaimana menghidupi adalah melaksanakan. Mulai dengan cara hidup kita secara pribadi, kemudian kita mampu memberitakan Injil atau dengan kata lain, menjadi saksi Injil itu sendiri. Karena dengan demikian kita mampu merasakan berkat Tuhan. Yesus mengatakan kepada kita bahwa marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Namun lihatlah bagaimana pola hidup Yesus. Sebelum ia sampai ke sana, ia sendiri menciptakan waktu untuk berdoa, menimba kekuatan dan merasakan berkat Tuhan, baru kemudian mewartakannya. Atau dengan contoh-contoh yang sangat sederhana, biasanya kita nge-charge dulu pada Tuhan, sang sumber kehidupan kita, baru kemudian kita meneruskan berkat itu. Kita punya energi yang baik, meneruskan cinta kasih Tuhan, meneruskan warta Injil itu sendiri. Dan inilah kabar sukacita. Kita sendiri diberi sukacita dan kita juga meneruskan sukacita yang sama itu. Maka mari kita mohon agar kiranya kita pun boleh menciptakan ruang doa itu di dalam diri kita. Kadang dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Bisa jadi itu dengan pola hidup. Baik itu di dalam perjalanan kita sendiri karena kesibukan. Kita boleh hening di hadapan Tuhan. Menciptakan waktu. Menciptakan keheningan batin. Guna mampu merasakan kehadiran Allah yang nyata. Dan kita boleh juga terus menciptakan waktu untuk berdoa. Karena dengan mengarahkan hati kita, kita mampu menjadi pribadi yang membawa berkat bagi banyak orang. Mari kita mohon agar kiranya pola hidup Yesus juga menjadi inspirasi bagi setiap kita. Kita tidak lupa berdoa, kadang-kadang kita pelayanan terus, lupa menerima yang pertama-tama adalah hadir di hadirat Tuhan, menimba kekuatan darinya sebelum kita menjadi saksi Injil itu sendiri. Mari kita mohon agar kiranya kita semua yang dipanggil, dipakai oleh Tuhan, boleh meneladan pola hidup Yesus ini. Dan menjadi pengikutnya, meneruskan warta sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas inspirasi sabdamu. Boleh mengikuti Yesus dengan jalan pilihannya, jalan panggilan, dan boleh senantiasa mengikuti pola hidup Yesus. Semoga apa yang ia lakukan berjumpa dengan hadirat-Mu, berjumpa denganmu dalam setiap doa-doa kami mampu menimba inspirasi yang bersumber dari-Mu sendiri. Berkatilah kami semua, berkatilah semua mereka yang sungguh membutuhkan rahmat-Mu. Anugerahkanlah kesehatan bagi yang sakit, anugerahkanlah kegembiraan, sukacita bagi mereka yang putus asa. Berikanlah berkat-Mu bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga hari ulang tahun perkawinan mereka. Semoga kasih setia-Mu senantiasa kami alami
dalam perjalanan hidup kami hari ini. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice.